dari @Birtavania. Oh, ini sambungan yang kemarin nih pasti. Lagi. Oh, ini. Kemarin udah 2, sekarang lagi. Besok suruh kesini aja. Ya. Tapi ketemu Romo Yudo. Weh. Halo teman-teman. Hai. Berkah dalam. Berkah dalam. Hari ini saya bersama Romo Didik akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman berkaitan dengan iman yang sudah diajukan. Sebelumnya, selamat Paskah semuanya. Paskah. Semoga bangkit Kristus membuat kita semakin baik, gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengajukan pertanyaan. Belajar dari video yang lalu, mulai video ini akan dijawab 3-4 pertanyaan saja agar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi nanti sabar ya, yang sudah bertanya, sudah cukup banyak yang bertanya, nanti sabar, kami pasti akan menjawabnya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Romo ya. Ya. Dari @Birtavania. Oh, ini sambungan yang kemarin nih pasti. Lagi. Oh, ini. Kemarin udah 2, sekarang lagi. Besok suruh kesini aja. Ya. Tapi ketemu Romo Yudo. Weh. Pertanyaannya adalah menyambung pertanyaan kemarin soal bunuh diri Mo. Bagaimana kalau orang itu udah eksistensialisme krisis Mo? Masih nyambung yang tadi, gimana kalau dia udah ke psikolog, pemuka agama, tapi ternyata dirinya pun tidak bisa menolong. Nah, ini lanjutan pertanyaan yang kemarin soal bunuh diri itu. Silakan Romo Didik. Kalau yang dari kemarin soal bunuh diri itu sebenarnya kembali lagi jawabannya sama. Kita kembali ke apa yang dimaksud dengan makna dari hidup, bahwa hidup itu adalah anugerah atau rahmat Allah. Jadi kalau itu sudah dimengerti, setidaknya sudah paham, maka usaha untuk menghilangkan nyawa, baik itu orang lain atau diri sendiri kalau dalam hal ini, maka itu bisa dikurangi. Lalu kalau sudah sampai pada tahap krisis, tentu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini bukan hanya sekedar teman, tetapi orang yang benar-benar profesional, sehingga bisa membantu masalahnya bisa segera selesai. Tetapi kalau sudah sampai ke profesional atau orang yang bisa membantu itu ternyata tidak bisa dibantu, maka kita kembali ke orang tersebut. Sebenarnya orang tersebut itu mau berubah atau tidak. Kalau memang punya niat benar dan sungguh-sungguh berubah, sebenarnya kembali lagi ke orang tersebut. Jadi profesional itu sekedar membantu atau mengarahkan atau mungkin menemukan masalahnya dia itu seperti apa. Tetapi niat untuk berubah itu kembali ke pribadinya. Begitu. Iya. Secara iman tadi sudah dijelaskan bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Profesional itu dalam ilmu macam-macam kan banyak ya. Nah itu kalau tadi disebut profesional psikolog maupun pemuka agama sudah nggak bisa bantu, mungkin kurang intens maksudnya. Maksudnya gini loh, kita kan didampingi di seminari lama dan dulu kita ingat masing-masing punya semacam luka batin, cacat pusaka yang dibawa sejak kecil dan itu pengolahannya lebih dari 3 tahun, 4 tahun lebih. Dan intens. Bahkan kalau perlu usul kami ya, kalau perlu retret pribadi lah, retret pribadi, penyembuhan luka batin. Jadi intens, tidak hanya sekali 2 kali ketemu, karena kadang-kala ketemu sekali 2 kali terus merasa tidak terbantu terus sudah. Nah itu, jadi yang penting adalah diolah, menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, dan kalau itu memang belum membantu, coba intens ketemu dengan profesional, entah pemuka agama, psikolog atau siapa gitu ya Romo ya. Paling tidak seperti itu. Semoga itu nanti bisa membantu. Kalau nanti masih belum bisa, ya nanti langsung tanya langsung ke kami boleh. Romo Didik, Romo Yudo. Ya kami berdua siap. Paling tidak, yang penting adalah menyadari hidup adalah anugerah Tuhan. Itu. Dan mau berubah. Nah, dan mau berubah. Tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, Romo. Iya.
dari @febsinaga99. Oh, itu saudaranya Saktiawan Sinaga. Mungkin kamu penyuka sepak bola. Iya. Dari Febsinaga99, pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi orang-orang yang iri hati sama kita? Ini saya dulu ya, saya jawab dulu. Kalau saya yang penting adalah ya lebih berusaha cuek. Karena apa? Cuek itu dalam arti ya kalau kita benar ya berbuat aja terus. Kalau ada orang iri ya wes gitu loh maksudnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol yang namanya persepsi orang lain. Bisa jadi kita baik tapi orang lain menanggapinya beda. Kalau kita belajar sedikit dari kitab suci itu, Yesus menyembuhkan orang malah dikira dari setan. Yesus membuat berbagai mukjizat, orang-orang juga tidak langsung percaya tapi curiga dulu. Maka kadangkala kalau kita terlalu memikirkan orang lain, perbuatan baik kita menjadi kemudian tidak jelas, malah kita jangan-jangan aku yang salah dan lain sebagainya. Maka persepsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Lebih baik tetap bertahan di yang baik itu. Mungkin Om Didik mau nambahi, silakan. Iya, itu kita kan sudah punya teladan utama dari Yesus. Yesus itu kan mengajari kita untuk senantiasa mengasihi, bahkan mengasihi orang yang disebut dengan musuh. Lah kita mungkin bisa bertanya sebenarnya apa sih atau siapa sih yang dimaksud dengan musuh? Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan musuh itu pokoknya asalkan orang yang berbeda pandangan atau beda pendapat dengan kita. Nah, kalau sudah bisa masuk sudah masuk ke seperti itu, nah jangan-jangan kalau kita sudah beda pendapat, mungkin saja yang salah itu sebenarnya diri kita. Nah, orang lain yang sebenarnya baik, memiliki pandangan baik, sudut pandang baik, tapi karena kita beda dengan kita, lalu kita anggap sebagai musuh. Nah, itu kan jadi tidak baik juga. Maka kalau tadi Romo Yudo mengatakan bahwa yang penting kita tetap berbuat baik, karena toh juga Tuhan mengatakan bahwa kita tetap mengasihi apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kalau kita selalu terpusat pada rasa iri, terpusat pada perbuatan orang lain yang mungkin tidak berkenan kepada kita, nah sesuatu yang baik dari diri kita itu malah lalu tidak menjadi sesuatu yang memberi berkat bagi orang lain. Nah, pokoknya fokusnya adalah tetap berbuat baik meskipun orang lain menilai itu sesuatu yang tidak baik. Begitu. Berarti kita harus ingat hukum utama dalam kitab suci kalau gitu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya kalau mengasihi Allah ya dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama juga pol-polan sama saja seperti diri sendiri kalau Yesus mengatakan itu. Nah, itu tadi bahwa kalau ada orang yang iri, ya wes, maksudnya ya wes itu dalam arti kita fokus ke hukum kasih itu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau ada orang lain nanggapi lain, ya kita tidak bisa ngontrol. Yang penting ke hukum itu. Tetap mengasihi meskipun banyak orang yang menilai kita tidak baik. Ya seperti sabda Yesus, sabda Yesus memang ya nggak mudah kok, ditampar pipi kiri aja suruh berikan pipi kanan. Nah, misalnya kayak gitu itu. Maka tetap semangat kalau kita baik. Ada yang iri, ya wis, kita tidak bisa mengontrol mereka. Ya, pegangannya pada hukum kasih dan sikap Yesus sendiri. Itu ya Romo ya. Oke, ya. Oke, Romo, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga dari @Margareta ARK. Margareta ARK. Mau tanya misal ada orang yang deket sama kita, terus kayak mau pindah agama gitu, baiknya kita ngapain? Ini kayak pertanyaan yang pertama dulu, yang kayaknya soal deket terus pindah. Tapi kayaknya ya, mungkin nanti kita menebak. Kalau yang pertama dulu itu yang question answer dari Bertavania itu, kalau yang dulu kayaknya mau pindah ke agama lain, tapi kalau ini kok sepertinya ada yang mau ke Katolik. Itu sikap kita gimana baiknya, Romo? Kembali soal pindah keyakinan itu kan bisa terjadi di mana saja, dalam arti bisa dari orang yang bukan Katolik pengen menjadi Katolik, atau orang yang tadinya dari gereja Katolik pengen pindah keyakinan ke agama lain. Maka pemikiran dasar adalah kembali soal bagaimana kita menghayati iman itu sebagai tanggapan bahwa Allah yang mewahyukan diri, dan itu selalu mendasar, dan itulah cara
setiap orang untuk menanggapi wahyu Allah itu berbeda-beda, dan dalam agama apapun pasti ada, termasuk dalam gereja Katolik. Nah, kalau misalkan dalam kondisi ada seseorang yang mungkin tertarik ingin masuk ke Katolik dari agama yang lain, tentu juga jangan membayangkan bahwa lalu akan segera diterima dalam gereja Katolik dengan mudah. Tentu ada tahap-tahap yang perlu dilalui, karena tahap-tahap itu mau meyakinkan bahwa orang tersebut itu benar-benar ingin menjadi Katolik, bukan karena apa ya istilahnya motivasi luaran, misalkan karena pengen menikah lalu supaya dikabulkan dan cepat proses ben gampang lalu pengen menjadi Katolik. Itu terus orang menghidupi. Iya, takutnya nanti kalau mudah lalu ternyata ketika sudah menikah ternyata tidak dihayati dengan baik. Maka tahapan-tahapan itu dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi dalam hal ini orang yang bersangkutan itu benar-benar ingin menghayati iman Katolik dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika sudah dibaptis, apa yang dihayati itu benar-benar dilakukan. Karena kalau tidak demikian ya apa gunanya kita dibaptis tapi ternyata kita tidak melakukan apa yang menjadi dasar iman kita. Kira-kira begitu, Rom. Jadi baiknya kalau ada orang yang mengatakan gitu mau pindah keluar atau mau masuk ke dalam, tetap kita maksudnya membuat mereka semakin mengenal iman kita, iman Katolik. Mau masuk ataupun mau keluar tetap sama, bahwa dibuat untuk semakin mengenal iman Katolik. Karena siapa tahu kurang mengenal, berarti seperti itu tanpa menjelekkan agama yang lain, tentu saja seperti itu. Jadi walaupun ada seorang mau masuk Katolik, gereja ya tidak langsung baptis gitu ya. Langsung hari ini tertarik besok dibaptis. Ada tahapnya, dan memang tahap itu tidak singkat, bukan sesuatu yang mudah juga, karena ada pelajaran, terus tes, terus nanti dibaptis dan lain sebagainya. Catatannya adalah, sebagai informasi untuk teman-teman, baptis yang kita terima sebagai orang Katolik itu kekal. Jadi sekali dibaptis, selamanya dibaptis. Jadi mau dia sudah pindah agama, itu pun baptisnya masih ada kalau dia sudah pernah dibaptis. Jadi maka hal seperti itu, maka gereja tidak mau main-main, tahap-tahapnya memang sungguh-sungguh. Jadi seperti itu. Tahapnya apa? Boleh bertanya kalau pengen tahu ya kan gitu kan. Jadi bahan pertanyaan, tapi nanti bahan pertanyaan berikutnya atau bisa kami buatkan semacam ilmu pengetahuan nanti ya. Nanti Romo Didik siap bikin videonya. Jadi itu bahwa apapun itu, kalau soal pindah keyakinan harus berani melihat lebih dalam alasan berpindah iman, karena iman itu adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah, tidak sekedar hal-hal yang luaran. Motivasinya bukan luaran. Gitu ya. Oke, terima kasih Romo. Oke Romo, pertanyaannya sudah. Cukup 3 itu saja. Cuma 3 tok toh? Iya. Nggak seperti yang kemarin kita jawab 7 karena durasinya terlalu lama. Nanti dipersingkat ya. Nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, akan segera kami jawab dan kami buat video seperti ini, entah dengan Romo Didik, entah dengan Romo yang lain. Biar nggak sepet. Enggak, kan jawabannya jos. Jadi nanti mungkin akan dengan Romo yang lain atau dengan Romo Didik, nanti bisa kami pikirkan. Ada yang mau disampaikan Romo? Terima kasih. Nanti semoga pertanyaan-pertanyaan ini membantu teman-teman untuk berbagai macam hal yang berkaitan dengan iman atau moral atau apapun, sehingga teman-teman semakin yakin bahwa sekarang yang dihayati, diimani itu benar-benar sesuatu yang baik dan sebagai perwujudan iman kepada Tuhan. Begitu. Oke, terima kasih Romo Didik atas 2 kali video yang sudah menjawab pertanyaan kami para mahasiswa. Bagi teman-teman yang sudah bertanya maupun yang belum, jawaban yang kami sampaikan mungkin belum detail, belum seutuhnya. Ini semoga teman-teman juga terpancing untuk mencari lebih dalam dan akhirnya nanti juga bisa bertanya kembali kalau ada pertanyaan tentang iman lainnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Berkah dalam.